anak-anak muda tidak tertarik masuk dunia petani. Itu dihadapin seluruh dunia. Ujung-ujungnya kalau nggak ada yang mau ngerjain pertanian, pada mau makan apa? Iya kan? Nah memang negara ini mesti hadir ya, mesti hadir untuk mendorong sebuah transformasi pertanian. Kalau nggak ibaratnya nggak dirangsang ya untuk didorong ke arah sana, ya akan begini-begini aja. Ngobrol lagi di podcast Binagraha. Kedatangan aura artis, host terkenal dulu. Ada aura artis. Iya dong. Soalnya saya host baru gak digaji lagi di sini. Saya juga ada orang suka nanti. Nggak ada Pak. Karena kebetulan sponsornya belum masuk nih Mbak. Mungkin ada jaringan bisa bantu marketing kita gitu. Dengan Mbak Prita Laura. Ini kalau sama Mbak Prita nih senior tapi rasa junior Mbak, selalu muda gitu kan. Aduh. Kalau kita wajahnya makin tua tuh ada tips and triknya gitu. Dia minta sponsor. Ya kali-kali nyangkut. Mbak, nih gua ngeliat lo kan lagi sering banget nih kayak ke luar negeri bareng Pak Mul. Bahkan kita kemarin bareng ya di Roma. Ya jangan gosip. Oh nggak gosip, kita ke Roma bareng. Gitu. Sorry banget teman-teman kunker daerah. Jadi kita ke Roma dan kemarin Itu langsung hilang minat untuk kunker daerah kan? oh iya, jadi kurang gimana gitu. Jadi di Roma waktu itu di forum FAO ya Mbak. Iya. Nah forum FAO dan Pak Mul ngomongin soal pertanian. Memang ada isu apa sih di pertanian ini sekarang yang jadi concern dunia? Isu pertanian itu isu yang menyangkut hajat hidup kita semua orang banyak ya. Karena gini, dunia itu terancam dengan krisis pangan. Oke. Krisis pangannya karena apa? Ancamannya banyak banget. Kita tahu climate change, perubahan iklim yang nanti juga akan menyebabkan hancurnya biodiversitas. Biodiversitas itu intinya akan mengganggu keseimbangan alam. Misalnya kemudian ada hewan tertentu yang punah, ini akan menimbulkan hama dan sebagainya. Jadi itu panjang banget. Belum lagi ini soal supply. Jadi kan situasi geopolitik kita karena ada konflik Ukraina, kemudian juga ada konflik di beberapa negara lain ya. Ini membuat jalur-jalur distribusi itu terhenti. Nah, jadi akhirnya kemudian membuat supply impor, misalnya supply impor beberapa makanan kan tidak semua negara bisa memproduksi semua kebutuhan makanannya kan. Betul. Jadi, harus ada impor beberapa, itu terganggu. Belum lagi soal cuaca. Jadi misalnya ada pergeseran pola tanam, pergeseran ada bencana, ada banjir dan sebagainya, itu tuh semua menghadapi. Namun yang paling sebenarnya juga yang sering kali kita sering lupakan adalah masalah petani. Jadi gini, petani di seluruh dunia di konferensi Roma kemarin lihat yang kita datang berdua itu ya. Kita datang ya sambil kita ini kan mencoba berbagai tiramisu. Iya, bagai tiramisu. Bagian dari proses ketahanan. Terus Jadi semua negara ngalamin satu masalah yang sama kayak Indonesia adalah anak-anak muda tidak tertarik masuk dunia petani. Itu dihadapin seluruh dunia. Nah permasalahannya adalah ketika kemudian jumlah orang akan semakin banyak, kan prediksi kan jumlah orang tuh akan terus bertambah. Ya apalagi sekarang kita lagi bonus demografi juga di Indonesia. Ujung-ujungnya kalau nggak ada yang mau ngerjain pertanian, pada mau makan apa? Iya kan? Bitcoin. Iya, kalau saya, gue bisa makan mie instan mbak. Lah mie instan dari mana? Dari gandum. Gitu. Jadi semuanya tuh mesti ada yang produce makanan. Nah human resource-nya ini krisis banget. Termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia tuh picture-nya petani kita itu generasi baby boomers dan juga generasi X ya. Itu menempati hampir 70%. Ya, lebih komposisinya orang tuanya lebih banyak ya, orang-orang lebih banyak. Dan kebanyakan dari mereka profil pendidikannya kelas rendah gitu untuk pendidikannya SD dan SMP. Jadi artinya apa? Ketika mereka sudah semakin tua, terus yang ngegantiin siapa? Ya, bahkan malah banyak orang tua petani itu pengen anaknya nggak jadi petani malah ya di Indonesia. Terus banget kita temuin. Terus yang kedua adalah ketika kemudian kita mau mendorong dengan intervensi teknologi, mereka nggak bisa adopsi teknologi. Karena ya,
tentu saja kemampuan untuk beradaptasinya juga rendah gitu. Jadi ini kan satu permasalahan yang harus dipecahkan. Nah ini yang kemarin Pak Muldoko mencoba untuk mendorong adanya program regenerasi petani Di FAO di Roma itu. di FAO Roma. Yang itu sekarang kita sedang kerjakan. Sekarang kita lagi bikin satu proyek regenerasi petani. Jadi fokusnya adalah karena kita pelajari ya, seringkali program-program itu comes up dengan hasil bahwa kita sudah berhasil melatih petani sekian banyak. Oke, melatih, tapi berapa banyak dari mereka yang kemudian meneruskan menjadi petani? Itu dipertanyakan lagi. Nah, sekarang kalau kita fokusnya adalah bagaimana kita membentuk satu model, kita pelajari ini anak muda. Kira-kira bagaimana sih anak muda bisa tertarik sama pertanian? Karena daya tariknya harus berubah, nggak seperti petani yang lama gitu. Supaya model ini nanti kemudian bisa kita replikasi di tingkat nasional, tingkat daerah juga internasional. Wih, keren, tepuk tangan dong. Tapi aku mau mundur ke belakang sedikit ya Mbak. Kenapa akhirnya anak-anak muda tuh nggak minat ya di bidang pertanian gitu? Udah ada analisisnya mungkin? Ada, kita udah temukan, kita udah amati dan coba membuat benchmarking. Yang pertama gini, perspektif anak muda deh. Coba kalau misalnya lo tutup mata lo, kebayang. Jangan diapa-apain dong Mbak. Tutup mata itu harus saya dihipnotis tadi apa-apain. Nggak mau dong, saya harus waspada dong. Pengen banget ya ngapain ya. Ya gimana? Jadi kita ngebayangin kata petani yang kebayang sama kita adalah sosok tua keringetan, lus, betul, miskin ya betul. Nah perspektif itu tentunya bukan anak muda kayak lu, jadi kan nggak mau jadi petani ya kan? Maunya yang jadi tuan tanah sih. Terus? Nah jadi perspektif ini yang perlu kemudian kita ubah, gitu. Namun nggak berhenti di situ. Anak muda juga nggak tertarik petani karena apa sih? Karena kurang cuan. Iya betul. Padahal sebenarnya ada potensi buat cuannya. Gitu dengan cara-cara digitalisasi dan sebagainya itu ada sangat potensi besar untuk cuan. Apalagi kita punya tanah, kita punya climate yang mendukung. Kita sebenarnya bisa, kita punya kekayaan keanekaragaman hayati. Itu keunggulan-keunggulan komparatif kita yang nggak bisa lah dibandingin sama negara-negara lain yang mungkin yang nggak di garis khatulistiwa lah ya. Nah, terus berikutnya juga gini, anak-anak muda ini banyak yang udah nggak pengen kotor-kotoran. Jadi mereka sebenarnya tertarik dengan jenis pertanian yang menggunakan teknologi. Nah, jadi kemudian kita temuin nih, kok banyak ya kita ketemu anak-anak muda yang mereka growing sendiri menjadi petani, justru mulainya itu bukan dari mahasiswa pertanian. Ini menarik. Ini satu fenomena yang kita pelajarin. Kenapa sih? Kenapa mereka begitu? Karena ternyata mereka banyaknya tertarik misalnya awalnya latar belakangnya dari bisnismen. Mereka melihat peluang bisnis terus kemudian mereka mundur ke belakang mencari tahu bagaimana menangkap peluang bisnis ini. Atau misalnya ada juga yang kita temukan sebagai benchmarking mereka yang punya kemampuan membuat teknologi. Jadi teknologi smart farming mereka buat sendiri, mereka bikin mesinnya dengan harga murah, mesin dalam negeri, dan kemudian mereka bisnis dari mesin itu, begitu. Kemudian baru mereka narik belakang ke pertanian. Tapi yang penting cuan dan mereka nggak kotor-kotoran. Nah pertanyaannya apa mungkin pertanian nggak kotor-kotoran? Sekarang mungkin. Sangat mungkin, sangat mungkin karena kita temukan ya di anak muda. Pertanian namanya kalau kita sebutnya smart farming, kalau di Indonesia kita disebutnya juga pertanian presisi. Presisi. Jadi gini, dengan menggunakan teknologi mereka sudah tahu seberapa jumlah pupuk yang dibutuhkan, seberapa banyak jumlah hama, obat hama yang dibutuhkan, air yang dibutuhkan. Nah itu semua presisi. Jadi secara bisnis lebih efisien sebenarnya. Secara bisnis lebih efisien karena kalau yang sebelumnya itu dilakukan oleh tenaga kasar. Nah itu mereka melakukan itu hanya dengan pencet-pencet HP aja. Nah untuk di awal kan kita butuh kotor-kotoran. Nah polanya kita lihat kebanyakan petani muda nih nggak pakai buruh. Gitu untuk masalah pengolahan lahannya di awal tuh pakai buruh, mereka bayar buruh, terus kemudian mereka tinggal ngawasin pakai teknologi. Nah ini hal-hal yang kemudian kita pelajari dan coba kita susun sebagai satu model. Itu akan jadi oleh-olehnya KSP lah. KSP lah. Jangan Jangan ngomong KSP
Anda KSP bubar, Anda pengangguran semua, jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, Anda calon pengangguran. Ya, tapi itu berarti yang sebenarnya sempat MOU-nya KSP sama FAO ya sebenarnya. Iya, betul. Dan kemarin ada oleh-oleh apa nih dari Sri Lanka? Karena kebetulan Pak Mul juga menghadiri acara di Sri Lanka itu kan Mbak, sama Mbak Prita dan tim. Iya, jadi nah itu perlu ya dan tim. Iya. Jadi kemarin dari FAO Roma kita mendorong regenerasi petani, satu hal juga kita mau dorong di sini adalah diversifikasi. Oke. Apa tuh konsep diversifikasi pangan? Jadi selama ini kan sebenarnya gini, dulu tuh masyarakat lokal di NTT, di NTB, ini mereka memakan sorghum misalnya ya buat pangan lokalnya. Terus kemudian di Sumatera, Kalimantan ada juga yang makan sagu, Papua makan sagu, ubi-ubian, robus, ubi-ubian. Tapi kemudian kan kita semua beralih menjadi beras. Ya, semenjak ada program Orde Baru Transmigrasi, Cetak Sawah dan semacamnya itu. Iya, semua beras. Nah, permasalahannya adalah kemudian kalau kita amati secara kurun waktu yang cukup panjang di Indonesia, produksi beras tuh makin menurun. Why? Masalahnya di lahan. Lahan banyak yang terkonversi menjadi bangunan. Kemudian di Indonesia sistemnya, kalau bapak lo punya tanah 1.000 hektar, punya anak 12, lo bagi kan 12. Dibagi 12, betul. Nah 12 ini ada yang mau jadi petani, ada yang kebanyakan enggak dijual. Ya, ada yang mau jadi PNS, polisi, tentara, jual lahan lah biasanya gitu. Wah, terus 12 anak ini ntar punya anak lagi, punya istri 2 gitu, pagi mungkin kecil-kecil. Betul. Nah itu sebuah culture yang kita nggak bisa denial, itu terjadi dan itu mengakibatkan penurunan sawah. Betul. Nah, pemerintah punya program food estate, tapi itu program yang juga masih banyak kendalanya, terutama untuk ketersediaan lahannya, untuk masa kesiapan lahannya. Jadi kita harus berpikir ketika produksi turun terus dan impor beras ini ada kendala geopolitik, ini ya kita tahu lah sekarang kita semua lagi ngalamin beras ya. Sementara kebutuhan makin naik, ini kan kayak huruf X ya, kayak huruf X gini. Itu salib sih Mbak. Kalau X gini, nggak, maaf ini. Aku tetap ada agenda apa gitu kan, netizen Budiman gitu suka salah lo. Ini kan, ini aja doanya. Gini. Lanjut. Jadi produksi turun, kebutuhan naik, kendala impor juga besar. Nah, caranya gimana? Kita harus membuat solusi di luar X tadi dong, gitu kan? Nah, akhirnya adalah mengembalikan kepada diversifikasi pangan. Jadi pangan yang kembali beragam begitu di masyarakat. Nah, ini yang kita lagi hidupkan. Nah, kita lagi akses satu pendanaan di namanya Global Biodiversity Framework Fund namanya. Jadi Bank Dunia menyediakan sebuah pendanaan untuk menjaga biodiversitas dunia. Nah, salah satu yang kita ajukan adalah di bidang pangan, karena dari target biodiversitas dunia itu lebih dari 50%-nya ada di agriculture, ada di pangan. Gitu. Nah, kita lagi akses itu untuk kemudian diperkuat nanti di pemerintah berikutnya dan sebagainya. Gitu. Kan sebenarnya PR-nya ada 2 hal fundamental aku tangkap ya. Pertama regenerasi petani, yang kedua adalah diversifikasi pangan itu gitu. Diversifikasi pangan gitu kan. Dan maksudku tadi juga Mbak Prita ngomong soal smart farming gitu kan. Dan smart farming kan identik dengan teknologi gitu. Apakah ini bisa diadopsi secepat itu? Dengan konteks kalau bicara teknologi kan masih ada investasi yang cukup mahal gitu. Dan apa yang harus dilakukan gitu Mbak? Nah, ini yang menarik, kita nemuin nih anak-anak muda yang mereka membangun mesinnya sendiri. Jadi di Indonesia made in lokal, dan ini adalah teknologi yang murah. Jadi let's say hanya harga 15-an juta, 12 juta, 20 juta gitu ya. Itu sudah menggunakan teknologi itu. Jadi teknologi itu tidak selalu smart farming itu mahal. Nah, yang menarik adalah kita pelajari ya. Kalau bicara soal smart farming, investasi di luar negeri, negara 4 musim dengan negara kita yang terdiri dari 2 musim, jauh berbeda, jauh lebih murah di Indonesia. Karena apa? Kita punya kelimpahan matahari. Nah, matahari itu yang cost-nya mahal di smart farming mancanegara, karena mereka harus di ruangan dengan suhu yang diatur dan sebagainya, dan itu mahal banget. Nah, sebenarnya di kita lagi-lagi blessing karena kita ini negara tropis dengan 2 iklim.
investasi smart farming tidak akan semahal negara musim. Jadi itu sesuatu yang doable. Seharusnya peran negara harus kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Apakah emang diliberalkan aja mereka berinisiatif, apa seharusnya negara hadir gitu Mbak untuk di investasi teknologi itu? Nah memang negara ini mesti hadir ya, mesti hadir untuk mendorong sebuah transformasi pertanian. Jadi karena kalau nggak ibaratnya nggak dirangsang ya untuk didorong ke arah sana, ya akan begini-begini aja, akan begini-begini aja, dan kita suatu hari akan menghadapi situasi yang akan sangat sulit untuk dipecahkan adalah kita mau makan apa, nggak ada yang ngerjain. Lagi sekarang juga ada isu ini ya, krisis pangan global juga gitu ya. Iya. Sekarang kayak model India kan menahan impor berasnya ke Indonesia. Karena apa? Karena gue lebih butuh di negara gue. Gitu, jadi ngapain gue juga. Apalagi penduduknya juga banyak gitu ya. Iya. Nah lo kebayang nggak dengan adanya perubahan iklim ke depan, berapa banyak negara yang akan kayak gitu nantinya? Terutama bahkan sebenarnya sangat terganggu ada negara-negara yang punya musim dingin kali ya. Iya, berapa banyak negara yang akan kayak gitu nantinya, akan menahan impor, ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri sendiri. Dan kita kalau tergantung sama impor, bahaya banget. Ketika ketahanan pangan kita bergantung sama impor, itu bahaya. Gila, bikin apa rambut banget. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir sih Mbak ya. Karena saya nggak mau nanya banyak-banyak, nggak tambah insentif juga gitu sebenarnya. Saya juga nggak ada tambahan. Iya makanya kerja pahala ini mah. Jadi public service. Kalau pasti permasalahan pangan tuh kompleks ya. Ya mungkin saya nggak variabel yang melulu soal lahan, tapi ya soal perubahan teknologi, kebijakan politik dan semacamnya gitu. Mungkin langkah konkret apa sih yang sebenarnya bisa kita dorong gitu, entah dalam sisi sebagai pemerintah maupun sebagai anak muda itu sendiri gitu Mbak. Nah memang kalau kita melihat ya, tadi dua hal yang dikerjain ini ya, regenerasi anak muda dan juga diversifikasi pangan tuh udah ada di program-program pemerintah. Udah ada. Tapi parsial. Oke. Seringkali kan program pemerintah begitu ya, parsial, ada di sini, ada di kementerian ini, ada kementerian ini, parsial gitu. Nah ini karena ini urgensinya besar, ini harus diperkuat menjadi sebuah satu hal yang menjadi fokus. Di ibaratnya kalau dalam bahasa pemerintah tuh di arus utama. Makan. Dalam bentuk sinkronisasi program apa ada kelembagaan khusus? Sinkronisasi program, penguatan donor masuknya ke sana, begitu. Jadi harus di arus utama. Oke. Nah ini yang sebenarnya KSP sedang dorong. Begitu KSP memang kita bergantung kepada Presiden Oktober, namun ini KSP mendorong ini untuk the next government gitu, bahwa ini harus menjadi sesuatu yang arus utama karena ini sangat urgent untuk dilakukan. Ini contohnya misalnya diversifikasi pangan ya. Bayangin masyarakat yang di NTT, NTB itu mereka udah hampir menyerah nanam sorghum. Ya. Apa? Mereka nanam. Terus udah gitu anak-anaknya udah terbiasa makan beras. Ya. Perubahan pola makan kan nggak gampang mendidik masyarakat. Banyak nggak gampang. Terus udah gitu mereka mau jualan juga marketnya tidak terserap, harganya nggak bagus gitu. Terus belum lagi hamanya sekarang banyak kendalanya gitu. Ada kalau di sorghum di NTT itu ada harma namanya lokus beralam, udah kayak awan hitam tau gak sih, terang sorghum gitu. Jadi masyarakat sekarang udah pada give up gitu, padahal sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk menanam sorghum. Nah ini yang sebenarnya mau dikembalikan, dihidupkan menjadi sebuah ketahanan pangan, bukan hanya ketahanan pangan kota tapi ketahanan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Keren. Ya, itulah obrolan bergizi dari Mbak Prita Laura. Nah ini saya kebetulan lagi puasa, tim saya yang puasa. Jadi ya semoga banyak teman-teman juga yang mulai konsen juga, terutama untuk ngawal soal regenerasi petani muda. Karena aku yakin kalau udah petani mudanya udah terdidik, yang lain-lain bisa ngikut lah sebenarnya. Iya. Betul gitu Mbak Prita? Setuju banget. Ya. Kelompok kunker luar negeri. Bye bye. Sanduk karawat.